الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran seputar mensucikan najis mughalladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu at-turabiyyatu, tanah yang mengandung tanah. Sebenarnya ardu ini biasa diartikan itu daratan yang mengandung tanah gitu ya. Karena turab itu tanah mestinya. Jadi kalau debu itu hubar. Tapi di sini untuk mempermudah ya tanah yang mengandung debu gitulah ya. Allati fiha turabun khalqiyun, yaitu tanah daratan yang mengandung tanah, baik itu khalqiyun alami au min hububir rih, atau karena tertiup dari angin, di bawah angin membawa debu gitu ya, sehingga daratan tadi itu mengandung tanah meskipun daratannya berupa bebatuan atau pasir gitu. La tahtaju ila tatrib. Nah, kalau misalnya permukaan tanahnya ini mengandung tanah, maka tidak perlu dikasih di dalam mensucikan najis mughalladhah tadi itu tidak perlu dikasih campuran tanah lagi ya. Jadi tetap 7 kali tapi tidak ada pencampuran tanah karena dia sudah mengandung tanah. Idzla ma'na litatribit turab, karena tidak ada faedahnya mencampurkan tanah terhadap air basuhannya itu. Wala farqa fi dzalika baina turab al-musta'mal wa ghairihi kal mutanajjis. Ya baik tanahnya tadi itu yang kita sucikan itu dia tanah yang mustakmal ya. Jadi ada tanah mustakmal habis dipakai tayamum kemudian terkena najis mughalladhah gitu. Atau tanah yang mutanajjis yang terkena najis. Wa kharaja bit turabiyyah al-hajariyah. Nah, kecuali tanah yang berupa bebatuan ya, tidak mengandung debu atau tidak mengandung tanah. Waromliyah atau pasir yang benar-benar pasir ya. Karena kalau pasir seperti di padang pasir itu jelas mengandung tanah ya, mengandung debu. Ya, mungkin di daerah tertentu ada yang pasir murni, kita tidak tahu ya. Allati la ghubara fiha, itu kan yang tidak ada debu sama sekali. Fala budda min tatribiha. Kalau memang daratannya tadi itu tidak ada kandungan debunya, tidak ada kandungan tanahnya ya, maka harus ada campuran tanah di dalam salah satu basuhan yang 7 itu. Walawin taqala syai'un minal ardi at-turabiyyah al-mutanajjisah najasatan mughalladhatan ila ghairiha. Kalau misalnya kita sedang membasuh tanah yang terkena najis mughalladhah, kemudian lagi prosesi pembasuhan kok dia menciprat gitu ya, menciprat atau berpindah ke tempat yang lain, otomatis yang lain kan kena mutanajis karena ketika dia berpindah belum sempurna sucinya gitu ya. Fa in urida tathhirul muntaqil min at-tin lam yajid tatribuhu. Kalau yang pindahnya itu tadi adalah tanah itu ya, maka cucian berikutnya itu tidak membutuhkan tatrib, tidak membutuhkan campuran dari tanah. Wa nurid tathhirul muntaqil lahi wajib tatribuhu. Ya. Kalau yang pindah itu tidak perlu ditatrib. Tapi kalau yang dipindahi ya yang terciprati itu dia masih membutuhkan tatrib. Ya, kalau dia bukan berupa tanah tentunya. Titik. Sekarang walau tatayara min ghazalati ghairil ardi turabiyyah syai'un ila nahwi thawbin
khuzila al-mutatayir ilahi bi'adadi ma baqiya minal ghasalat. Kalau misalnya sedang mencucikan tanah yang terkena najis mughaladhah, kemudian nyiprat kepada baju misalnya lah, atau apapun benda selain tanah, maka yang terciprati ini dia akan dicuci sesuai urutan proses pencucian tadi. Misalnya baru dicuci sekali, maka 6 kali, gitu ya, maka 6 kali. Kalau sudah 2 kali, maka tinggal 5 kali dan seterusnya. Ya, ma baqiya minal ghasalat. Fa in kana minal ula wajib ghuslu sittan, ya. Kalau sudah sekali berarti basuh. Au min ats-tsaniyah husila khamsan. Kalau tadi nyucinya baru 2 kali, maka yang terciprati itu 5 kali. Wa hakadha ma'a tatrib ilam yakun turib, ya. Kalau tadi sudah ada tatribnya, ya maka basuhan yang berikutnya tidak perlu tatrib. Tapi kalau belum ada tatrib tadi yang pertama, maka di basuhan nomor berapapun di baju yang terkena misalnya, maka harus ada tatrib. Ya, tatrib itu mencampuri tanah di salah satu basuhan yang 7 itu. Wa kharaja bima baqiya min al-ghazalatil mutatayir min as-sabi'ah fala yajibu ghusluhu. Ya artinya kalau sudah sempurna maka cipratannya ya tidak perlu dicuci, tidak najis kalau sudah basuhan yang ke-7 gitu. Fala yajibu ghusluhu. Falau jama'a ma al-ghasalatis sab'i fi nahwi tishtin thumma tatayara minha syai'un ala nahwi thawbin wajaba ghusluhu sittan. Ya, kalau li'anna fihi ma'ul ula wa yaqtadi sitta ghasalatin. Iya, misalnya membasuhnya itu di dalam ember misalnya. Kalau jama'a ma'al ghasalati sab'i fi nahwi tishtin. Oh, sisa ini. Sisa basuhan ya, sisa basuhan yang 6 itu 7 basuhan itu airnya itu dikumpulkan sisa kita menyiram sebuah najis mughaladhah, kemudian air siramannya itu dikumpulkan dalam satu wadah ya, seperti ember misalnya 7 kali. Jadi yang dicuci ini sudah suci karena sudah 7 kali basuhan, dengan salah satunya pakai tanah. Lah kemudian si air ini tuh menciprati baju misalnya ya. Maka baju itu harus disiram 6 kali lagi. Lihat nih karena dianggap itu cucian pertama karena bercampur jadi satu gitu ya. Wa yaqtadi sitta ghasalatin wajibat tatribu in kana turab fi ghairil ula. Hadza idza kana al-ma'ul majmu' lam yablugh kullataini bila taghayyur wa ila fatahur. Tapi itu tentunya kalau airnya hanya 1 ember. Tapi kalau airnya banyak gitu 2 kula lebih ya enggak, asalkan tidak taghayyur ya. Kalau taghayyur ya tetap harus dicuci 6 kali lagi. Titik. Faidatun waqa'a su'al 'amma law bala kalbun 'ala 'azmi maitatin ghairi mughalladatin fawzila sab'an idahunna biturab. Misalnya ada anjing kencing di sebuah tulang bangkai ya, tulang bangkai yang najis tentunya bangkainya bangkai yang bukan mughaladhah. Kalau bangkai mughaladhah tak perlu dipertanyakan lagi karena itu bukan mutanajis, itu sudah tidak bisa disucikan. Fa ghusila sab'an idahunna biturab. Kemudian tulang bangkai tadi itu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah seperti mencuci mughaladhah sesuai prosedur ya, standar ideal. Fahal yathuru min haitsu najasatul, apakah najis mughaladhahnya itu hilang?
hatta law asaba thawban ratban mathalan ba'da dzalika lam yahtaj ila tasbih. Jadi apakah hilang najisnya, najis mughalladhahnya, sehingga kalau hilang otomatis apabila tulang tadi bersentuhan dengan baju misalnya, tentunya basah salah satu atau basah dua-duanya ya. Kalau sama-sama kering tidak masalah. Saya basah salah satunya, apakah najis? Nah, wal jawab la yathur. Nah, jadi tulang bangkai yang dipipisi oleh anjing itu tidak bisa disucikan gitu. Fala budda min tasbih dzalika tsaw, maka baju itu harus dicuci juga 7 kali. Maqala mutabi'i 'anil Asyuri wa Ibnu Qasim. Wallahu a'lam. Wal mukhaffafatu insyaallah besok ya, nulis mukhaffafah deh. Tanggung soalnya babnya biar selesai di najis mughalladhah.